Siapa yang maksud? Akila! Gue lakuin itu karena gue gak mau kehilangan Akila. Dan gue minta maaf. Aku nggak apa-apa. Perubahan kecil dalam diri Harry mulai terasa sejak obrolannya dengan Mohan. Bukan perubahan yang langsung drastis, tapi cukup untuk bikin dia berhenti sejenak dan mikir lebih jauh. Selama ini dia terlalu sibuk dengan rasa takut kehilangan Akila sampai lupa cara yang dia pakai justru bisa menyakiti orang lain, termasuk Akila sendiri. Saran Mohan sederhana, tapi kena. Kadang menjaga itu bukan soal menggenggam erat, tapi tahu kapan harus menahan diri. Dengan pikiran yang masih penuh pertimbangan, Harry akhirnya memberanikan diri menemui Fatah. Ada beban yang harus dia lepas, meskipun gengsi sempat nahan di awal. Permintaan maaf itu akhirnya keluar juga, walau tidak mudah. Bukan cuma soal apa yang sudah dia lakukan, tapi juga tentang pengakuan kalau dia sempat salah langkah. Di balik itu semua, Harry tetap punya alasan. Rasa takut kehilangan Akila bukan sesuatu yang dibuat-buat. Itu nyata, Akila adalah bagian penting dalam hidupnya, dan melihat dia dekat lagi dengan Fatah membuat pikirannya jadi liar. Tapi di sisi lain, dia juga mulai sadar kalau Fatah bukan ancaman seperti yang dia bayangkan. Fatah ada bukan untuk merebut, tapi untuk menjaga. Fatah sendiri menerima semuanya dengan sikap yang jauh lebih tenang dari yang Harry kira. Tidak ada reaksi berlebihan, justru terlihat kalau dia memang tulus peduli pada Akila. Status sebagai mantan tidak menghapus fakta kalau dia juga pernah jadi bagian penting dalam hidup Akila. Dan sekarang, posisinya lebih ke arah sahabat yang tetap ingin melihat Akila baik-baik saja. Akhirnya jadi jelas, mereka berdua sebenarnya berdiri di sisi yang sama. Sama-sama ingin Akila aman. Sama-sama tidak ingin dia terluka. Bedanya cuma cara. Sementara itu, di sisi lain, Akila sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih rumit dalam dirinya sendiri. Ingatan-ingatan yang sempat kabur perlahan mulai muncul lagi. Tidak semuanya jelas, tapi cukup untuk membuat dadanya terasa sesak. Ada satu momen yang terus berputar di kepalanya. Saat seseorang yang dia kenal sebagai Om Leon menyebut sesuatu yang mengubah segalanya. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya besar. Tentang siapa dirinya sebenarnya. Tentang hubungan yang selama ini tidak dia pahami sepenuhnya. Akila mencoba tetap tenang. Dari luar dia terlihat biasa saja, berusaha menjalani semuanya seperti tidak ada yang berubah. Tapi di dalam, tangannya sering tanpa sadar mengepal. Ada tekanan yang dia tahan sendiri. Dia tidak ingin terlihat rapuh. Tidak sekarang. Dia meyakinkan dirinya kalau semua ini adalah bagian dari dirinya. Bahwa dia harus kuat untuk menerima semuanya, pelan-pelan. Walaupun tidak mudah. Mama Mayang melihat perubahan itu. Sebagai orang tua, dia peka. Dia tahu anaknya sedang berjuang. Harapannya sederhana, ingin Akila benar-benar pulih. Bukan cuma ingatannya yang kembali, tapi juga jati dirinya yang dulu. Akila yang ceria, yang hangat, yang tidak dibebani oleh masa lalu. Di tempat lain, situasi mulai berkembang ke arah yang lebih serius. Giselle akhirnya mengungkap sesuatu yang selama ini dia simpan ke Yuna. Informasi itu bukan hal kecil. Nama Vindo muncul sebagai sosok penting di balik kejadian yang selama ini terasa janggal. Yuna jelas kaget. Vindo bukan orang sembarangan. Dia dikenal sebagai sosok yang punya posisi kuat, dan yang bikin semuanya makin rumit, dia adalah ayahnya Vio. Keterkaitan itu membuat semuanya terasa semakin sensitif. Pertanyaan mulai bermunculan, kenapa harus keluarga Akila yang jadi target? Apa motif di balik semua ini? Sabotase di acara penting bukan hal sepele. Itu jelas dirancang, dan tujuannya terlihat seperti ingin menjatuhkan, mempermalukan. Semua itu membuat situasi semakin rumit, karena sekarang bukan cuma soal perasaan, tapi juga ada permainan besar di balik layar. Di tengah semua itu, Mohan tetap bergerak di jalurnya. Dia memastikan satu hal penting, keamanan. Dia tidak mau kejadian sebelumnya terulang lagi. Dia menemui Noel untuk memastikan kalau ponsel milik Fatah dan Akila sudah benar-benar aman, tidak lagi dalam pengawasan atau pelacakan pihak lain. Langkah ini penting, karena dari situlah semua bisa dimulai dengan lebih tenang. Tanpa rasa diawasi, tanpa tekanan tambahan. Sementara itu, Harry kembali dihadapkan pada kenyataan lain yang tidak bisa dia abaikan. Bulena mengingatkannya tentang satu tanggung jawab yang selama ini mulai terpinggirkan. Haruna. Bulena paham kondisi Harry. Dia tahu fokus Harry saat ini banyak ke Akila.
Tapi Haruna juga bagian dari hidup yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ada situasi yang harus diselesaikan. Ada tanggung jawab yang menunggu. Haruna berada di lingkungan yang tidak sehat. Lingkaran yang bisa membawa dia semakin jauh kalau tidak segera ditarik keluar. Itu bukan hal yang bisa ditunda terus. Harry terdiam saat diingatkan itu. Untuk sesaat dia merasa bersalah. Ada bagian dari hidupnya yang memang belum dia bereskan. Dan sekarang dia harus menghadapi itu juga. Semua terasa seperti datang bersamaan. Akila dengan kondisi yang belum stabil, konflik yang mulai terbuka, ancaman yang belum jelas arahnya, dan tanggung jawab lama yang kembali muncul ke permukaan. Tapi kali ini, Harry tidak mau lagi gegabah. Dia mulai belajar menahan diri. Mengatur langkah. Tidak semua harus diselesaikan dengan emosi. Karena pada akhirnya, menjaga orang yang dia sayang bukan cuma soal keberanian, tapi juga soal ketenangan dalam mengambil keputusan.